Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Radar Dermayu. Hari ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan pengasuh pondok pesantren Al Zaitun yang akan mengangkat sebuah perbincangan bagaimana pendirian Politeknik Tanah Air Al Zaitun yang selama ini lahir dari rahim pesantren modern. Di samping saya juga telah hadir ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Panji Gumilang. wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya kami bisa hadir sama-sama. di lokasi Saya juga terima pondok kasih. pesantren ini. Saya mungkin terkait dengan visi dan misi Politeknik Tanah Air sendiri apa sih untuk Begini. visi dan misinya? Nama di situ Politeknik Tanah Air. Ya. Itu singkatan daripada Tanah Az-Zaitun Indonesia Raya. Jadi disingkat dengan Tanah Air. Kepanjangannya Tanah Az-Zaitun Indonesia Raya. Visi misinya intinya adalah menanam kesadaran, menumbuhkan kemanusiaan. Kesadaran apa? Itu kesadaran filosofis, kesadaran ekologis, dan kesadaran sosial. Nah, tiga itulah yang nanti dikembangkan. Maka terbentuklah nanti, terwujudlah nanti berbagai macam program studi. Manusia itu selalu harus bergerak, melengkapi kekurangan yang dimiliki. Nah, sistem yang paling bagus bergerak untuk melengkapi kekurangan hidup ini adalah pendidikan. Ya. Dan pendidikan sesungguhnya adalah sesuatu pembiasaan untuk dapat diyakini kebiasaan itu dan dikerjakan. Itu inti daripada pendidikan. Karena manusia ini jika tidak dibiasakan dalam bentuk pendidikan, maka dia mempunyai kecenderungan yang tidak terkendali. Nah, daripadanya setelah kita mendirikan di penghujung abad 20 yang namanya Ma'had Az-Zaitun, selama 26 tahun kita berjalan, itu masih menempuh sistem yang akademik sentris. Kemudian di samping akademik sentris, output yang kita keluarkan itu baru separuh. Separuh langkah pembelajaran atau pendidikan. Istilah kami itu adalah baru mengeluarkan output yang setengah mahir. Setengah mahir itu kalau dihitung kelas, baru dari kelas 1 sampai kelas 12. Kemudian kita menginginkan supaya masuk kepada mahir. Maka tatkala mahir itu harus ditambah minimal 3 tahun. Atau yang agak lengkap sedikit 4 tahun. Kita sudah pernah menempuh hal itu dalam bentuk university atau universitas yang masih dalam bentuk akademik, yang sifatnya adalah teori dan penelitian ansih. Kemudian universitas itu di dalam perjalanannya dihentikan oleh Diknas ketika itu. Tapi sebelum ada politeknik berarti dari Al Zaitun itu sudah ada universitas. Sudah ada, kemudian izinnya dicabut. Kemudian kami masuk ke pendidikan tinggi yang sifatnya keagamaan.
Karena hidup ini tidak boleh dibatasi oleh sebuah sistem yang khusus, yakni keagamaan saja, maka kami menempuh jalan baru yang kami istilahkan novum gradum, lompatan baru. Setelah 26 tahun kita telah menempuh tadi itu, kita menggagas untuk menempuh pendidikan yang kontemporer. Pendidikan kontemporer itu pada ketika ini asasnya adalah politeknik. Politeknik itu adalah menampilkan berbagai macam keterampilan untuk mengisi hidup dan menangani kehidupan, baik untuk dirinya maupun untuk kehidupan lainnya. Maka kita tempuh jalan mendirikan politeknik itu. Poli itu artinya berbagai, bermacam-macam. Teknik itu keterampilan untuk menjalankan ilmu. Nah, kalau university yang khas itu adalah akademik, berbasis pengenalan teori, mendalami teori, dan penelitian. Sedangkan politeknik ini mendalami teori namun diperbanyak praktikum. Ini untuk Politeknik Tanah Air ini, Seth. Kemarin itu kunjungan Bupati Indramayu itu dalam rangka apa, Seth? Ya, dalam rangka Pengukuhan menghadiri itu, ya? ini. Pengukuhan. Ya, saya lanjutkan ya. Siap. Maka dengan gagasan ada dua. Yang satu akademik ansih, mendalami teori dan mendalami penelitian. Kiranya ini belum sempurna karena kehidupan itu tidak teori dan penelitian saja, namun ada hasil daripada teori yang diteliti, maka ada praktikum, ada praktek. Ini adanya di Polytechnic University. Mengapa ada bahasa Polytechnic University? Poly itu banyak, teknik itu ya teknik kehidupan, university yang universe, sangat banyak. Kita menempuh itu dengan sifatnya politeknik itu teori, praktek. Bahkan teori itu dipresentasi menjadi 30%, prakteknya menjadi 70%. Maka dengan politeknik ini akan tampil tenaga terdidik yang terampil. Nah, tujuannya apa? Tatkala mengerjakan, dikendaki kerja di suatu tempat, terampil. Kerja untuk dirinya sendiri, terampil. Terjadilah insan yang mandiri dalam memanage kehidupan dirinya maupun lingkungannya. Maka terciptalah suatu kesadaran nanti, kesadaran yang bertumpu pada filosofis, kesadaran yang bertumpu pada ekologis, kesadaran yang bertumpu pada sosial. Ini maknanya kader-kader yang keluaran politeknik ini memiliki sebuah filosofi dalam hidup, mampu bertanya, itu apa hidup? Mampu bertanya bagaimana hidup? Mampu bertanya diarahkan kemana kehidupan itu? Karena ini insan terdidik maka bisa menjawab tadi. Bisa menciptakan ontologi kehidupan, epistemologi kehidupan, dan aksiologi kehidupan. Kesadaran kedua adalah kesadaran ekologi, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi dia hidup di alam semesta. Alam semesta tidak perlu manusia, tapi manusia perlu alam semesta. Maka dia sadar hidup ini memerlukan alam semesta,
sehingga tidak boleh merusak alam lingkungannya. Nah, ini kesadaran ini yang ditumbuhkan nanti. Dan kemudian kesadaran sosial artinya sesama manusia dan makhluk lainnya. Punya rasa empati, punya rasa saling menghormat, punya rasa toleransi dalam hidup bersosial. Nah, inilah yang dikehendaki untuk mendirikan politeknik. Nah, politeknik di Al-Zaitun ini dinaungi oleh satu lembaga yang namanya Lembaga Pendidikan Keadilan Sosial Indonesia Raya, disingkat dengan LKAS Indonesia Raya. Nah, lembaga ini sendiri dinaungi oleh LKM, Lembaga Kesejahteraan Masjid. Maka di dalam kampus ini ada YPI, ada LKAS Indonesia Raya, ada Koperasi Desa Kota, dan ada Samudra Biru PT. Dari semuanya Dinaungi semua oleh rahmatannya alamin masjid. Saya mungkin ini saya terkait rencana pendirian politeknik sendiri, saya untuk program studi yang akan diluncurkan, berapa program studi ini? Karena ini baru start, Yes. perizinannya sedang ditempuh, dan kita baru mendirikan kampusnya, tempat pembelajarannya. Mengapa tempat pembelajaran? Penting sekali. Ada tempat pembelajaran, ada asrama. Sebab ini nanti akan kita arahkan para peserta didik mahasiswa ini 24 jam dalam kampus. Nah, dalam tempo 4 atau 5 tahun, kita membuka program studi belum banyak. Inti, yakni untuk mempersiapkan ketahanan pangan, yaitu agronomi. 2, peternakan. 3, perikanan. 4, teknik mesin. 5, kehutanan. Nah, 5 inilah yang kita Program dahulukan. itu ada 5 berarti, Chef, ya? Sementara. 5. Kalau itu agronomi presisi itu maksudnya gimana, Chef? Agronomi itu adalah sebuah ilmu untuk bagaimana kita bisa melaksanakan pertanian secara sempurna. Apatah lagi zaman kita ini orientasinya adalah scientific oriented. Maka dalam agronomi ini, dalam pembelajarannya nanti ada diarahkan kepada pertanian presisi. Pertanian presisi. Pertanian presisi itu pertanian yang selalu berorientasi pada pertanian yang tepat, memberikan pupuk yang tepat, mengolah tanah yang tepat, pengairan yang tepat, pemeliharaan tanaman yang tepat, sampai pada proses pemanenan yang tepat, proses pengeringan yang tepat, proses menjadikan bahan pangan yang tepat. Itu presisi. Tadi saya mungkin mengatakan bahwa nanti mahasiswa ini akan diprioritaskan 70% praktek dan 30% teori. Ini mungkin apa yang akan diupayakan oleh pondok pesantren sendiri, Chef? Maksudnya oleh politeknik? Iya, oleh politeknik ini kan 70% langsung bisa orientasi kepada lapangan lah, katakan. Jadi begini, maka kampus ini harus dibuat mampu menampung kehidupan dulu. Mengapa begitu, seperti itu? Agar mereka tatkala duduk di tempat perkuliahan, mendapatkan ilmunya, kemudian keluar dari situ, ada lahan praktikumnya, kemudian mereka pulang dari praktikum itu masuk dalam asrama. Di dalam asrama itu mereka masih terus bergelut dengan apa yang dipraktekkan tadi. Maka politeknik tanah air ini mempersiapkan lahan-lahan praktikum, baik itu pertanian,
peternakan, perikanan, kehutanan, plus teknik mesin tadi. Itu semuanya dipersiapkan Iya. secukupnya. Bahkan diharapkan ke depan lahan praktikum yang tidak terlalu luas, tapi lahan praktek yang luas. Luas. Katakan praktikum itu mencoba meneliti, itu tidak terlalu luas, tapi setelah ada kemampuan dipraktekkan di lahan yang luas. Kita sediakan lahan untuk mahasiswa. Nanti mahasiswa akan dikasih luas tanah berapa sih ketika nanti dalam Bagaimana kemampuannya? Oh, Kalau mereka mampu menggarap satu orang praktek 1 hektar, oke, silakan. silakan. Bab, kita mempersiapkan lahan untuk mahasiswa ini 300 lebih hektar. 300? Lebih. Oh, Antara 325, 300. Tapi ketika nanti mahasiswa yang mengelola, apakah ini bisa menjadi biaya mereka gitu? Yang kita harapkan, kalau praktikum ini program perkuliahan. Tapi kalau praktek, program praktek pelajar atau mahasiswa untuk menghasilkan. Maka tentu kalau siapa yang menghasilkan, dia mendapat manfaat. Itu teori ekonomi di dalam dinul Islam atau ketuhanan yang Maha Esa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa memproduksi yang baik, dia akan dapat. Memberikan ladang supaya dia bisa memproduksi. Produksinya itulah yang nanti untuk meringankan biaya perkuliahan. Biaya perkuliahan mahal, namun ditempuh dengan praktek-praktek tadi. Kehutanan, perikanan, ternakan, ada semua. Tadi saya berbicara tentang pertanian ya. Kedua adalah program studi perikanan ya. Apakah ada hubungannya dengan selama ini saya sudah merancang beberapa kapal yang kemarin di Kandang Haus ya? Perikanan itu kan ada 2. Yang di darat ini perikanan budidaya. Blue ekonomi laut. Itu perikanan tangkap. Tentunya tangkap modalnya adalah izin dan kapal. Izin di mana kita boleh menangkap dan izin bagaimana kapal bisa berjalan. Kalau di darat, izin kepemilikan tanah, SHM. Itu nanti disediakan juga. Dan kita semua sudah kita siapkan. Baik perikanan tangkap yang di laut dan perikanan budidaya yang di darat. Kita siapkan semua itu dan ada lahan praktikum pun ada lahan praktek. Berarti semuanya sudah disiapkan sih? Sudah disiapkan. Semua kehutanannya pun sudah. Kalau kehutanan sendiri sih, mungkin apakah nanti akan bekerjasama dengan perhutani atau apa nanti rencana ke depannya sih? Kita sudah punya hutan. Punya hutan sendiri? Ya, kan Anda bisa lihat itu. Nah itulah nanti yang dikelola oleh mahasiswa kehutanan. Bagaimana mengelola? Kalau ditengok tanaman hutan, kayu hutan atau pohon-pohon yang di hutan itu belum sempurna, disempurnakan. Dipindahkan sesuai dengan tata jarak tanam. Sekarang zaman modern memindahkan pohon-pohon besar sudah gampang. Inilah kehutanan zaman sekarang. Kalau dulu pemberian alam, kalau sekarang ditata. Kalau saya lihat ya, masuk ke areal Ponpes ini, pohonnya itu tertata sih. Apakah itu langsung dengan alat atau apa sih? Ada alat khusus kan? Ditata. Karena kemampuan manusia itu, kalau memindahkan pohon besar, sering gagal kalau tidak menggunakan teknologi baru. Maka kita gunakan teknologi. Ada alat yang namanya Big John. Big John itu alat untuk menggali dan mengangkat dan memotong akar, namun tidak merusak, dipindahkan. Yang memindahkannya semacam caterpillar. Kembali kini mungkin program studi ada lagi itu tadi deh. Nanti setelah 5 tahun ada lagi. Ada lagi rencananya. Karena tidak boleh sekaligus menata banyak. Saya ngomong-ngomong ini terkait dengan pendirian Politeknik Tanah Air ini,
Berapa luas lahan yang disiapkan nanti, Chef? Seluas-luasnya. Kalau untuk kampusnya tidak terlalu luas, paling 12 hektar. 12 hektar. Untuk kampus. Untuk kampus itu artinya untuk bangunan perkuliahan, asrama, arena olahraga, laboratorium dan lain-lainnya itu di 12 hektar. 12 hektar. Berapa lantai itu rencananya? Kalau untuk pendidikan itu ada beberapa. Jadi ruang kuliah itu ada bangunan sayap kanan, sayap kiri, ada badan dan ada kepala. Kalau badannya itu lantainya 7. Sayapnya lantainya 9. Pundak dan kepalanya itu lantainya 12. Kemudian songkoknya itu tingginya kurang lebih 12 juga. Ada songkoknya. Kemarin itu kan terkait dengan peletakan batu penjuru Politeknik, Chef, ya. Mungkin untuk proses perizinan sendiri, Chef, bisa menjelaskan? Sedang berjalan. Sedang berjalan. Makanya kita minta ada penasihat, yaitu Pak Bupati, dan telah menerima. Pak Bupati sudah siap? Gitu. Siap. Sebagai Penasehat. penasehat Politeknik. Pelaksanaan pendirian Politeknik, khususnya di bidang pembangunannya. Pembangunannya. Berarti proses perizinan sedang berjalan. Sedang berjalan, dan perizinan untuk kependidikan pun sedang berjalan. Chef, mungkin bisa diperkirakan, Chef, setelah kemarin itu peletakan batu pertama lah katakanlah, dari mulai sekarang kira-kira untuk estimasi akan Selesai. berjalan itu tahun berapa, Chef? Kan kita membangun 3 ini. 1, gedung pembelajaran. 2, asrama putra, asrama putri. 3. Ya mudah-mudahan kalau dalam 1 tahun atau 1 tahun setengah, 18 bulan, gedung perkuliahan ini selesai, itu sudah bisa digunakan multipurpose. Bisa untuk kuliah, yang tengah, kanan kiri, sementara asrama. Sambil kita mempersiapkan asrama yang 2 ini. Yang mudah-mudahan di 3 tahun. 3 tahun sudah rampung, Semua, Chef. mudah-mudahan. Baik itu proses perizinan ataupun yang Oh, lain. kalau perizinannya sebelum. Dalam 2-3 bulan ini harus selesai. Harus selesai berarti 3 bulan. Mana boleh. Belum Untuk izin. sasaran sendiri ya, mungkin sasarannya ini mungkin apakah untuk masyarakat Indramayu saja atau memang mahasiswanya untuk seluruh tanah air, ya? Jangan-jangan nanti yang masuk sini dari luar negeri juga. Oh. Jangan-jangan. Jadi bukan hanya untuk masyarakat Indramayu saja ini. Jadi untuk seluruh ya. Jadi Indonesia Raya. Indonesia Raya. Terus sekali ini berbincang-bincang dengan Chef Panji Gumilang ini. Mungkin terkait dengan rencana pendirian Politeknik Tanah Air mungkin tidak terlepas dengan SDM, Chef. Mungkin apa yang dipersiapkan oleh Chef Panji Gumilang sendiri bahwa nanti lembaga pendidikan sudah dibangun itu untuk tenaga pengajar sendiri, Chef. Alhamdulillah, siap. Dari mana itu, Chef? Siap. Sudah dokter sudah banyak. Iya. Berarti yang ahli di bidangnya, Chef. Bagaimana? Ahli di bidangnya Ya masing-masing. mesti. Namanya juga belajar itu ya yang mengajar yang ahli di bidang pelajaran itu. Tadi kemarin Dan Indonesia ini banyak. Kalaulah kita belum sempurna, ambil dari yang mana. berarti untuk SDM jangan khawatir, Chef. Ya? Tidak khawatir. Tidak khawatir. Iya, jangan ngomong jangan khawatir. Tidak Tidak khawatir. khawatir. Jadi untuk tenaga ahli apa udah siap itu. Iya. Ini Chef mungkin terkait dengan bicara bagaimana untuk mencetak SDM, Chef, ya. Nanti untuk output sendiri, Chef, ketika mahasiswa ini sudah keluar dari Politeknik Tanah Air Al Zaitun, apa langkah yang harus dilakukan Chef agar mereka ini bisa ada daya saing untuk tenaga kerja? Mandiri. Hidup mandiri. Membangun Indonesia bersama-sama, program nasional. Sudah disiapkan berarti. Tidak harus Tidak harus menjadi siapkan. pegawai, menjadi pekerja. Bisa kerja. Bisa bersama-sama program nasional. Ya nanti kalau program nasional nggak ada, kemudian di luar negeri ada, lari ke luar negeri, rugi kan? Iya. Nah, kalau di dalam negeri mandiri, menciptakan kerja. Harapan Chef Panji Gumilang sendiri nih
Ini kan Politeknik ini walaupun di Indramayu sudah ada Sek ya, tapi yang lebih kepada jurusan pertanian ini sangat signifikan sekali bahwa Indramayu adalah penopang padi nasional Sek. Mungkin apakah Sek itu mengarah ke sana ketika melihat Indramayu ini sebagai lumbung padi nasional sehingga ada harapan bahwa ini harus dibangun Politeknik Pertanian Sek. Ya, diantaranya itu. Karena memang awalnya Kerawang, Iya. sumber lumbung pangan nasional itu awalnya Kerawang. Ternyata Kerawang bobol. Banyak industri. Ya, bobol saja sudah, nggak bisa berfungsi. Iya. Lari ke Subang. Subang takluk juga. Lari ke Indramayu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Politeknik Tanah Air ini, kita bisa mengintensifkan apa yang ada di Indramayu sebagai sumber pangan nasional. Secara intensif. Sekalipun Indramayu juga terkena lahan-lahan untuk industri. Maka harus ditempuh intensifikasi. Ponpes sendiri ini kan, Ponpes pesantren ini lahan pertanian sangat luas ya. Mungkin harapan saya sendiri untuk Indramayu ke depan seperti apa? Kita ingin kalau Az-Zaitun yang sekecil ini mampu mandiri di pangan, yang cuma berapa hektar saja yang untuk bisa pertanian, kami mampu menyiapkan pangan dalam setahun itu 18 bulan. Artinya setelah setahun ada lebih. Nah, Indramayu itu bisa diciptakan seperti itu, lebih dari itu untuk rakyat. Selebihnya diekspor ke daerah lain. Ini di Indramayu mampu. Dengan sumber daya manusia yang ditingkatkan. Karena kalau kita serahkan seperti hari ini saja kemampuannya. Maka kita buat Politeknik Pertanian. Walaupun ada Politeknik tapi kan tidak masuk ke situ. Mereka ambil segmen yang lain. Kita ambil sumber pokok pangan. Pangan itu pertanian, peternakan, perikanan, pun kehutanan. Untuk bisa menyempurnakan pertanian dan lain-lain tadi, ada teknik mesin. Bikin alat sendiri untuk pertanian, bikin alat sendiri untuk peternakan, bikin alat sendiri untuk perikanan. Harapan saya kepada pemerintah daerah dan juga kepada pemerintah pusat, apa harapannya setelah saya ada gagasan untuk mendirikan Politeknik Tanah Air ini? Kalau pemerintah secara umum, ini harus ada transformasi pendidikan ini. Apa itu transformasi? Perubahan mendasar. Sekarang belum ada sekolah yang tersentral dan terasramakan. Sehingga tercipta kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Nah, kita harapkan pemerintah ke depan dengan 20% biaya pendidikan itu cukup untuk menciptakan pendidikan yang diletakkan di setiap kabupaten yang jumlahnya 500. Diberikan lahan 3.000 masing-masing kabupaten. Sentral di situ. Dengan kurikulum yang kekinian, yakni STEAMS, Law, Science, Technology, Engineering, Art, Matematik, dan Spiritual. Nah, dengan begitu, anak bangsa Indonesia di tahun 40 sudah sadar hukum dan mampu masuk pada tataran perkembangan zaman. Dan diberikan beasiswa. Langsung oleh pemerintah. 20% itu besar. Dan cukup.
Yang kedua, pendidikan ini semestinya, dan kita mengusulkan pada negara dan pemerintah, ditangani oleh satu kementerian saja, yakni Kementerian Pendidikan Nasional. Jangan ada Kementerian Agama mengurusi pendidikan. L itu hukum. Hukum itu ditanamkan sejak kelas 1 SD sampai kelas 15 atau kelas 16. Tentunya dengan pemahaman yang bertahap. Itulah yang akan membawa bangsa ini mengenal hukum. Dan hukum itu bukan hukum negara saja. Ada hukum lingkungannya, ada hukum adatnya, dan sebagainya. Nah, itu nanti yang akan membawa kepribadiannya. Kepribadian bangsa ini ditentukan oleh pendidikan tadi. Maka di akhir ada spiritual. Spiritual ini diambil daripada nilai-nilai Pancasila. Tuhanan Yang Maha Esa sampai mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ditanamkan. Jadi menjadi dirinya, diinternalisasikan dalam kepribadiannya. Maka tumbuhlah akhlak namanya. Akhlak itu tumbuh suluk kelakuannya. Maka tumbuh bi'ah penampakannya. Maka tumbuh simah karakternya. Maka nampak fitrah manusianya. Itu ditanamkan dalam L-STEAMS. Kalau untuk arti dari tanah air sendiri, Syekh, yang lebih konkretnya apa itu dari Politeknik? Satu tanah air Indonesia. Satu bangsa Indonesia. Satu bahasa Indonesia. Maka dicanangkan di 28, 10, 25. Supaya merunut kepada 28, 10, 28. Tapi mudah-mudahan 3 tahun ini bisa selesai, Syekh, ya. Tatkala Sumpah Pemuda itu berumur 100 tahun, insya Allah selesai. Makanya di 25, tidak di 100 tahun umur. Mengapa kita memilih memulainya di 25? Agar di 28 kita launching semua jadi. Nah, saudara diundang lagi. Langsung Sumpah Pemuda lagi peringatan itu. Bukan Sumpah Pemuda lagi, perwujudan Sumpah Pemuda 100 tahun. Hadiah bangsa Indonesia berbentuk bangunan Politeknik tanah air dan isinya. Mungkin untuk peresmian sendiri, Syekh, nanti ada Jangan dikhayalkan sekarang. Menunggu 3 tahun. 3 tahun. Barangkali peresmiannya nanti dihadiri oleh siapa? Ya, gitu. Jangan dikhayalkan dulu. Selesaikan dulu. Makanya sekarang kita ngumpulkan. Untuk target mahasiswa sendiri, Syekh. Untuk mahasiswa nih, untuk Politeknik Tanah Air nih. Ya. Target mahasiswa untuk daya tampung sendiri berapa, Syekh? Asramanya putra-putri itu menampung 4.000. 4.000 orang. Iya. Dibuat untuk mampu menampung 4.000 orang. Ya tentu kan bertahap. Tahun pertama katakan 200. 4.000 kan 20 tahun. Bisa sampai ke 4.000. 20 tahun kan persis tahun 45. Dan radar Indramayu masih meliput nanti. Masih meliput pasti, Syekh. Ini tertarik sekali dari Syekh bahwa Bupati Indramayu Luki Hakim sendiri, dia secara tertulis atau memang pada saat itu memberikan statement untuk siap untuk sebagai Dewan Penasehat? Statement. Nah, maka akan kita kirim tertulis bahwa beliau jadi penasihat lembaga pendidikan dan Politeknik. Pembangunan pendirian kampus
Politeknik Tanah Air Indonesia. Kalau sudah siap berarti semuanya siap ya, segala-galanya itu. Oh, penasehat. Iya pasti kalau penasehat kan pasti segala-galanya Ya belum siap. tentu. Belum tentu. Ya mudah-mudahan siap bisa. Kesiapan itu kan jangan dipaksakan. Iya. Siap menasihati itu sudah bagus. Kalau nengok mengapa lambat, oh ini kurang paku, ambil dari Ambil paku bakunya saya. gitu. Gitu. Namun diminta untuk menjadi penasihat, itulah yang kita syukuri. Karena sudah sanggup. Saya katanya setelah Politeknik Tanah Air selesai, Al Zaitun itu akan melahirkan universitas yang lebih nih, kedokteran apa ini. Oh Memang ada iya, rencana? ini melanjutkan yang ini. Iya. Yang universitas Yang sekarang kemarin. agama ini. Ini kan masih sekolah tinggi sih ya. Nah iya, dulu kan UAS. Iya, universitas. Universitas Al Zaitun Indonesia, kan gitu dulu lagunya. Terus dibubarkan, baru keluar institut. Nanti masuk lagi universitas. Ya harus ini ya. Sebenarnya kalau universitas kan lebih luas lagi program studinya. Gitu. Oh enggak, sama saja. Kalau sekolah tinggi kan baru hanya sebatas. Oh ini yang sekarang. Iya. Ya batas namanya agama Iya, kan agama terbatas. kan hanya terbatas itu. Mungkin. Yang namanya agama itu terbatas. Jadi untuk universitas sendiri kapan sih? Dari Ponpes sendiri nih akan. Sebentar lagi, tatkala semua pendidikan di Indonesia ini diatur oleh Departemen Pendidikan, directly menjadi universitas. Berarti akhir tahun sih bisa. Ya nanti tunggu. Pendidikan Indonesia sehat diatur oleh satu departemen, yakni Departemen Pendidikan. Jadi yang menangani seluruh pendidikan apapun bentuknya. Nggak ada pendidikan agama, nggak pendidikan umum, semuanya satu orang. Pendidikan itu ditentukan oleh kurikulum. Kurikulumnya dilengkapkan tadi. Bukan STEM saja itu. STEM itu ortodok, itu sudah tinggalan zaman. Itu. Pendidikan nasional juga ketinggalan zaman. Harus ada L, STEM. Pendidikan nasional nggak ada A-nya. S belakang juga nggak ada. Nah, pendidikan yang kita gagas dan kita mau sampaikan dan kita sampaikan L, S, P, E, A, M, S. Mencakup Pancasila itu. L-STEM itu sudah Pancasila. Sekarang ini kan di Ponpes ini sangat luas sekali lahannya sih. Ponpes mana? Ya Ponpes Al Zaitun ini sangat luas sekali mungkin. Kami sudah berapa kali lah dengan Pak Dahlan Iskan juga sering kesini gitu. Ini mungkin untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat umum bahwa berapa sih santri yang sekarang itu dari mulai pendidikan tingkat PAUD lah sampai ke jenjang 5.000 lebih. 5.000. Ya sekitar 6.000 lah sekarang. 6.000 seluruh. Seluruhnya itu. Kalau untuk perguruan tingginya? Lah ya campur. Semua berarti 6.000 itu. Itu dari mana aja sih? Ya seluruh Indonesia, ada dari Malaysia. Malah dari Afrika Selatan. Afrika ada. Dari Nigeria dulu. Ada. Itu yang waktu masih ada universitas itu dari Nigeria ada. Semua. Semuanya ada. Terus kenapa kalau punya lahan luas? Kalau nggak punya lahan luas nggak bisa makan. Kembali ke ini, Jak. Rencana untuk membuka kedokteran, Jak. Ini sangat pas sekali lahan yang begitu luas. Ini apakah nanti setelah Politeknik Tanah Air ini akan membuat fakultas kedokteran? Nunggu menjadi universitas. Universitas dulu. 1 tahun lagi. Kan dulu ada fakultas kedokterannya sudah ada. Sampai itu apanya? Untuk laboratorium kamar mayat apa semua sudah ada semua. Kamar bedah mayat ada. Komplit. Tahun berapa tuh waktu itu? Dibubarkannya menjelang tahun 12. 12 dibubarkan. Menjelang tahun 12. Namanya sama universitas. UAS. Universitas Al Zaitun Indonesia Raya. Indonesia Raya terus. Ini
Sangat menarik sekali, Syekh. Barangkali boleh tahu, Syekh. Apa? Terkait dengan tiba-tiba harus dibubarkan gitu. Ya, yang bukan urusan kita membubarkan. Kita ingin menjalankan, dia ingin Menjalankan. membubarkan. Itu kata filsuf Arab itu, anta ta'ik fa ana ma'ik, fa mata natafik. Ente nangis, ana senyum. Kapan bisa ketemu nangis dan senyum? Kan gitu. Ya, semoga Syekh Panji Gumilang tetap sehat untuk tetap melanjutkan. Nampak sehat tidak? Alhamdulillah Nah sehat. iya, saya merasa sehat. Anda melihat sehat, ya sama namanya. Sehat. Demikian pemirsa podcast Radar Dermayu, baru saja kita berbincang-bincang hangat ini dengan Syekh Panji Gumilang. Mudah-mudahan tetap Syekh Panji Gumilang diberikan kesehatan dan tetap melanjutkan pendidikan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Al Zaitun. Terima kasih atas waktunya, Syekh. Semoga Terima kasih. tetap terjalin selamanya dengan Radar Terima Indramayu. kasih. Merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.